Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada hari yang mulia ini, senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Demikian pula selawat dan salam tentunya kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, yang telah membawa kita keluar dari ibad menyembahkan diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada penyembahan li khaliqil ibad, yaitu kepada pencipta hamba itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini pula saya tidak lupa mengajak hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu maka kita selalu ada dalam perlindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentu izinkan saya untuk sedikit membahas tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira 2 hari yang lalu kita telah merayakan satu peristiwa besar, yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya peristiwa kemerdekaan itu, tapi bangsa Indonesia sudah keluar dari persoalan-persoalan yang sangat ditakutkan, sehingga dalam melaksanakan perayaan hari kemerdekaan itu sungguh sangat meriah seperti sebelum 2 tahun yang lalu, yaitu terjadinya masa pandemi di Indonesia dan di dunia ini. Maka oleh karena itu tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengenang bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan yang kita raih pada tahun 1945 itu, juga kita mendapatkan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas dan kehidupan kita. Kata syukur di dalam Al-Quran menjadi topik yang seringkali disebutkan. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa ada 75 kali kalimat syukur disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai variasi bentuknya. Ada yang berbentuk kata kerja masa lampau, ada yang berbentuk kata kerja saat ini dan yang akan datang, bahkan ada yang berbentuk kata perintah yang harus dilakukan. Namun demikian perlu saya jelaskan barangkali untuk kita sepakati, apa sih makna syukur itu? Dalam literasi-literasi yang kita baca atau literatur-literatur yang kita baca, ternyata kata syukur itu adalah duhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah.
Kata syukur itu adalah merupakan ungkapan atas pengaruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, yaitu dengan pujian dan pengakuan atas nikmat itu. Kemudian kata syukur juga merupakan ungkapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ala qalbihi, melalui hatinya, syuhudan wa mahabbah, sebagai persaksian bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah merasuk kepada dirinya dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Kata syukur juga berarti bahwa adalah merupakan ungkapan melalui jawarih, anggota tubuh manusia. Dengan apa? Dengan bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'azzara rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika dimaklumkan bahwa apabila kalian mensyukuri nikmat Allah, seakan Allah bersumpah, la azidannakum, pasti saya akan menambahkannya. Tapi ingat pula, wala in kafartum, itu ada kalimat yang satu di situ, la u'azibannakum, pasti saya akan menyiksa kamu, inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya siksaan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah maha pedih. Maka oleh karena itu, berangkat dari pengertian atau batasan kata syukur tadi, berarti ada 3 hal yang harus terlibat ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus terlibat adalah asyukru bil lisan, yaitu kita bersyukur kepada Allah melalui lidah kita. Bagaimana caranya? Yaitu idharus syukri lillahi bitahmid. Kita mewujudkan syukur itu dengan memuji kepada Allah, membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idharur ridha. Ya. Dan kita juga menampakkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan penuh kerelaan. Ya. Dan bahkan kita menceritakan nikmat itu berulang-ulang. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu ungkapkan. Mungkin dengan doa, Allahumma lakal hamd ala ma an'amta alayya. Ya Allah, segala puji bagimu terhadap segala yang kamu nikmatkan kepada saya. Dengan menyebut nikmat-nikmat apa yang kita telah terima. Kalau sekarang kita merasakan kemerdekaan itu, sudah dengan bebasnya kita melaksanakan segala aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, urusan ibadah kita, urusan ekonomi kita, dan lain sebagainya. Maka ungkapkan bahwa itu adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang masih ada dalam penjajahan orang lain, seperti yang ada di Palestina umpamanya, yang ada di Ukraina umpamanya, bagaimana kehidupannya yang selalu dihantui dengan rasa takut, tidak punya kemerdekaan, tidak punya kebebasan. Maka itu kita ungkapkan dengan rasa syukur melalui lidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
syukur juga harus melibatkan hati kita. Ada keyakinan yang kuat dalam hati kita bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Baik itu nikmat nikmat kesenangan, mungkin saja nikmat ujian. Oleh karena itu, di dalam surat An-Naml disebutkan hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kemuliaan dari Tuhanku. Ya. Lihat beluani, kata Nabi Sulaiman. Tetapi ingatlah bahwa kenikmatan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lihat beluani untuk mengujiku sejauh mana komitmen hati yang ada dalam diri kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aashkuru am akfur. Apakah kenikmatan itu nanti, keutamaan itu nanti menjadikan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya saya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur di sini diartikan adalah mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak diri dan orang lain untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindarkan dari segala perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu sebagai iktirafan, sebagai pengakuan dalam jiwa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Itu melibatkan hati kita. Dan yang ketiga adalah asyukru bil amal. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kita dengan tindakan perbuatan. Artinya kita tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan karunia-karunia yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kelonggaran, kesempatan, pangkat, harta dan sebagainya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur melalui tindakan yang terdapat tadi dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, nikmat yang aku berikan kepadamu melalui lisanmu, melalui hatimu, melalui tindakanmu, la azidannakum, pasti saya akan menambahkannya. Tetapi apabila keutamaan, kelebihan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian kufuri, lau azibannakum, ada kalimat yang jatuh di situ, pasti saya akan menyiksamu. Inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya siksaanku adalah maha pedih. Oleh karena itu Ibnu Qayyim memberikan ungkapan bahwa ada 3 unsur dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa lepas. Pertama, al-i'tirafu biha batinah. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan yang harus kita syukuri secara batin kita, dalam hati kita. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, at-tahaddusu bi nikmatillahi dzahira. Kita mengungkapkan
rasa syukur kita atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala secara terang, menceritakannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu besar, tanpa ada pamrih memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, at-tasarrufu bi mardatillah. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita infakkan, kita nafkahkan, kita laksanakan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna birahmatika ya rahmatar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilna fi ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.